Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu. Nah, kita belajar lagi ya. Kita masih belajar tentang alat komunikasi elektronik. Nah, kali ini kita belajar tentang radio. Nah, sebelum kita belajar tentang radio, ibu akan memperkenalkan huruf-huruf yang ada pada kata radio. Nah, radio itu terdiri dari huruf, ini huruf R, ini huruf A, ini huruf D, I, dan O. Radio. Nah, anak ibu tahu nggak ya radio itu apa? Nah, radio itu sama seperti TV, handphone. Dia adalah merupakan salah satu alat komunikasi secara elektronik. Nah, bedanya apa ya dengan TV dan handphone? Kalau TV itu bisa kita lihat dan bisa kita dengar suaranya. Nah, kalau handphone juga seperti itu, bisa kita lihat dan bisa kita dengar suaranya. Namun radio itu berbeda. Radio ini siarannya itu tidak bisa kita lihat, hanya kita dengar. Dengarnya melalui apa? Ada tombol yang kita putar-putar untuk mencari frekuensinya. Nanti kalau sudah ketemu frekuensinya, nanti kita akan bisa mendengarkan apa yang ada dalam program acara yang disiarkan di radio itu. Nah, kalau dulu anak ibu, radio itu bentuknya tuh besar ya, seperti ini. Dia pakai antena seperti ini. Nah, ini ibu apakan ya? Ini ada speakernya. Nanti di sini ada tombol di sini untuk mencari gelombang frekuensinya. Nah, kalau sekarang udah sangat praktis. Di handphone yang kita miliki seperti ini ya, misalnya di rumah, mamanya punya handphone, itu udah ada radio di handphone kita sendiri. Nah, seperti ini, kayak seperti punya ibu ya. Ini bisa kita dengarkan melalui headset. Nah, gitu ya. Nah, anak ibu, tugas kita hari ini adalah menggambar radio. Nah, anak ibu silakan tirukan apa yang ibu gambarkan ya. Anak ibu gambarkan di buku tugasnya. Nah, pertama anak ibu buat segi 4 persegi panjang ya. Ini persegi panjang, agak panjang ya. Kalau segi 4 dia peta. Nah, kalau ini dia agak panjang. Kemudian dibuat lagi persegi panjang yang agak panjang tapi agak kecil ya di sini. Baru kita buat garis-garis. Nah, kemudian buat tombol peta di sini. Ya. Kemudian di sini kita buat, ini gambar apa sayang? Iya, ini lingkaran. Ini sebagai speakernya. Nah, dibuat seperti ini. Nah, radio pada masa dulu itu dia harus memakai antena. Maka anak ibu buat bulat seperti ini, kemudian garis. Oke, nah. Karena ini adalah benda elektronik, alat komunikasi elektronik, maka ini harus menggunakan colokan listrik. Nah, dibuat listriknya di sini, colokan listriknya. Dan di bawahnya tulis radio. Oke, itu aja tugasnya. Silahkan nanti ditirukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mengalami kemunduran. Praktik sihir mulai muncul lagi dan mereka menciptakan Tuhan baru, yaitu Ba'i. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Saat itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengembalikan keimanan rakyat Bani Israel. Sama seperti kaum Bani Israel terdahulu, kali ini pun mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Ilyas. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai orang gila. Bahkan ketika Nabi Ilyas menyampaikan azab Allah, kaum Bani Israel tetap saja membangkang. Azab Allah sungguh dahsyat, yaitu datangnya musim kemarau yang panjang sampai 3 tahun. Kaum Bani Israel semakin marah kepada Nabi Ilyas.
Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Allah menyuruhkan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di lereng gunung. Dan dengan perlindungan dari Allah, Nabi Ilyas tetap aman di dalam gua dan tidak pernah ditemukan. Suatu ketika, saat sedang berlari dari kejaran kaum Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang wanita tua. Ia hanya tinggal bersama Ilyasa, anaknya yang sedang terbaring sakit. Wanita tua itu tahu siapa Nabi Ilyas dan berjanji akan memberikan tempat untuk bersembunyi. Ia pun memohon agar Nabi Ilyas berdoa bagi kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas memenuhi permintaan wanita tersebut. Dan atas izin Allah, Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Ilyasa menjadi pengikut sekaligus murid dari Nabi Ilyas. Ilyasa mendapat pendidikan langsung dari Nabi Ilyas. Ia selalu menemani kemanapun Nabi Ilyas pergi. Ada kisah yang menyebut bahwa Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia begitu patuh pada ajaran Nabi Ilyas dan selalu mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan praktek sihir dan berhenti menyembah ba'i dan kembali beriman kepada Allah. Keinginan kaum Bani Israel untuk mencelakakan Nabi Ilyas masih ada. Mereka terus saja mencari Nabi Ilyas. Perilaku mereka ini membuat Allah murka, sehingga datanglah azab bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau panjang datang selama 3 tahun. Ladang pertanian mengering, ternak semua mati, dan sumber air pun mengering. Bencana kekeringan ini menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka teringat pada ucapan Nabi Ilyas bahwa patung ba'i yang mereka anggap Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Kini mereka pun berniat mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon pertolongan. Atas izin dari Allah, kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas. Mereka bertaubat dan menyatakan beriman kepada Allah. Kaum Bani Israel menepati janji mereka. Kini mereka hidup dengan tentram dan beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasa meneruskan perjuangan sang Nabi untuk terus berdakwah. Dan kemudian Allah mengangkat Ilyasa sebagai Nabi. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Selesai. Sumber dalam Al-Quran tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Surat As-Sofa'at ayat 123. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 48.